Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Setiap sel dalam tubuh manusia membutuhkan energi untuk bertahan dan melakukan fungsinya. Apabila kita berbicara mengenai sel dalam otak, maka sel dalam otak membutuhkan energi untuk dapat tetap menstimulasi sel otak lainnya dan mengirimkan sinyal dan pesan-pesan. Jika kita berbicara mengenai sel otot, maka sel otot membutuhkan energi untuk berkontraksi. Sel otot membutuhkan energi untuk melakukan fungsi dasar dari sel tersebut. Dan dari mana sel ini mendapatkan energi? Sumber energi utama yaitu dari glukosa, yaitu atau gula. Jika Anda dapat merasakan glukosa, maka glukosa itu terasa manis seperti gula. Glukosa diantarkan ke sel-sel ini melalui aliran darah. Jadi di sini saya akan menggambarkan aliran darah yang melewati sebuah sel. Oke, darah akan mengalir ke arah sini. Dalam aliran darah ini saya akan mencoba menggambarkan molekul-molekul glukosa yang melewatinya. Jadi dalam situasi ideal ketika sel membutuhkan energi, glukosa akan memasuki sel tersebut. Sayang sekali proses dalam tubuh manusia tidak sesimpel itu. Glukosa tidak akan masuk secara sendirinya ke dalam sel. Glukosa membutuhkan hormon atau molekul yang disebut insulin untuk mendorongnya atau membantunya masuk ke dalam sel. Saya akan mencoba menggambarkan insulin. Ini adalah insulin, dan pada permukaan sel terdapat reseptor atau reseptor untuk menyerap insulin. Jadi agar glukosa dapat diserap oleh sel, insulin harus terhubung atau sentuhan dengan reseptor pada permukaan sel ini untuk membuka pintu atau channel untuk glukosa untuk masuk ke dalam sel. Setelah insulin terhubung dengan reseptor pada permukaan sel, barulah glukosa dapat memasuki sel tersebut. Sekali lagi, sayangnya tidak selalu berjalan seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi saya akan menggambarkan beberapa skenario di sini. Oke, saya menggambarkan sebuah sel simple, kemudian aliran darah yang melewati sel tersebut, kemudian glukosa dalam aliran darah tersebut. Oke, dan di sini ada reseptor untuk insulinnya. Nah, apa yang akan terjadi jika tubuh kita tidak memproduksi insulin? Insulin diproduksi oleh tubuh kita dalam pankreas. Apa yang akan terjadi jika pankreas tidak memproduksi insulin sesuai fungsinya? Dalam situasi seperti itu, maka tidak ada insulin yang seharusnya menempel pada reseptor di permukaan sel. Jadi yang akan mengakibatkan glukosa masuk ke dalam sel tidak akan terbuka, dan glukosa tidak akan bisa memasuki sel tersebut. Kondisi seperti ini biasa disebut dengan diabetes tipe 1, yaitu di mana Anda memiliki atau terdapat glukosa dalam darah. Jadi Anda memiliki reseptor insulin yang berfungsi dengan baik, tapi Anda tidak memiliki insulin untuk membuka channel untuk glukosa masuk ke dalam sel. Skenario lain yang dapat terjadi adalah, saya akan menggambarkan sel yang simple lagi, kemudian aliran darah yang melewatinya. Saya juga akan menggambarkan glukosa dalam aliran darah seperti gambar zoomnya. Pada skenario ini, pankreas dalam tubuh tetap memproduksi insulin secara normal, tapi yang terjadi di sini adalah reseptor insulin yang terdapat di permukaan sel tidak bekerja sebagaimana mestinya. Jadi insulin tidak dapat menempel pada reseptor insulin di permukaan sel untuk membuka gerbang untuk sel. Oke, jika sebelumnya adalah diabetes tipe 1, maka skenario
yang terjadi pada skenario ini adalah diabetes tipe 2. Untuk mengobati atau menangani diabetes tipe 1 secara instan dalam singkat adalah menyuntikkan insulin karena tidak terdapat insulin dalam darah. Maka kita dapat menyuntikkan insulin ke dalam darah. Dan kemudian Anda akan memiliki insulin dalam darah untuk menempel pada reseptor insulin dan membuka channel atau gerbang kepada glukosa untuk masuk ke dalam sel. Kemudian untuk diabetes tipe 2 ada obat yang berfungsi untuk memperbaiki fungsi reseptor insulin pada permukaan sel, atau dapat pula Anda merubah gaya hidup Anda, atau dapat pula digunakan cara seperti pada diabetes tipe 1, yaitu dengan menyuntikkan insulin. Kenapa perlu menyuntikkan insulin? Karena reseptor insulin pada permukaan sel bukan tidak dapat menyerap insulin, tapi dibutuhkan lebih banyak insulin dengan harapan dapat memperbesar kemungkinan reseptor insulin untuk menarik insulin dan membuka gerbang untuk glukosa agar bisa masuk ke dalam sel. Yang terakhir adalah saya akan membahas mengenai kemungkinan yang akan terjadi apabila Anda tidak melakukan sesuatu untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada diabetes tipe 1 atau diabetes tipe 2. Kemungkinan pertama yang terjadi jika tidak dilakukan sesuatu untuk mengatasi masalah pada diabetes tipe 1 maupun tipe 2 adalah sel-sel dalam tubuh Anda tidak akan memiliki energi sehingga tidak dapat melakukan fungsinya secara normal. Kemudian kemungkinan kedua yaitu Anda akan mengalami kelebihan kadar glukosa dalam tubuh yang dapat merusak tubuh Anda sendiri. Jadi baiknya akan lebih baik jika sel-sel dapat berfungsi sesuai fungsinya masing-masing, serta Anda tidak atau cukup memiliki kadar glukosa dalam tubuh. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.